Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahbubi Rahman dari Prodi Akuntansi kelas B atau kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Atlas, aplikasi Atlas sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktikum audit. Langkah-langkahnya, satu, mahasiswa menjelaskan proses pengisian atlas untuk sheet yang telah ditentukan A.110, A.1101, A.1102, A.1103, A.120, A.130, A.140, A.150, D.100, C110, dan C530. Nah, di sini itu semua kita isi dulu nama kantor akuntan publik atau KAP. KAP-nya itu Wais, Alkorni, dan rekan. Lalu ada nama akuntan publik atau AP. Itu kita tulis Wais, Alkorni. Nah, lalu nama kliennya itu PT Aset Masa Depan. Nah, alamat kliennya itu Jakarta, nomor teleponnya 021 7777789999. Nah, lalu ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP 012345678 Sektor usaha kliennya itu perdagangan dan jasa. Status kepemilikannya itu klien swasta. Kita kliknya itu swasta non go publik. Nah, lalu ada tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Lalu ada tipe perikatan. Kita klik di perikatan tahun pertama. Lalu ada jenis perikatan. Audit atas laporan keuangan, kita klik di sini. Lalu ada standar audit, standar profesional akuntan publik. Nah, standar akuntan klien. Kita bisa lihat soalnya. Nah, berdasarkan soal yang tadi saya jelaskan ini. Lalu kita lanjut ke indeks A1110. Di sini ada nama KAP-nya Wais, Alkorni, dan rekannya. Itu indeks KKP A1110. Nah, di sini analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, jadi di sini kita mengisi indeks A1101. Kita klik. Nah, udah kita klik, ada beberapa pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang terjadi? A. Pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya, hasil analisisnya itu tidak ada. Lalu yang B-nya itu pada opini auditor sebelumnya, hasil analisisnya juga tidak. Nah, yang soal 2, pertanyaan kedua, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Nah, hasil analisisnya itu tidak. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut?
hasil analisisnya itu tidak. Pertanyaan keempat, apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atau restate atas laporan keuangan? Hasil analisisnya itu kita tidak. Lalu 5, apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Ini analisisnya itu tidak. Nah, jadi status KKP-nya itu komplit. Lanjut di indeks A1102. Di indeks A1102 ini ada beberapa pertanyaan lagi terkait isu integritas manajemen. Yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Itu hasil analisisnya itu tidak. Lalu yang kedua, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Itu juga hasil analisisnya itu tidak. Kita klik ke tidak. Nah, lalu yang tiga, apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal. Itu jawabannya tidak. Yang keempat, apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin? Jawabannya tidak. Yang kelima, apakah terdapat indikasi terjadi pembatasan lingkungan pekerjaan yang tidak wajar? Itu jawabannya juga tidak. Lalu, apakah yang ketujuh, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Jawabannya juga tidak. Lalu yang kedelapan, apakah terdapat dua auditor independen untuk melakukan auditor atas laporan keuangan pada periode yang sama? Itu jawabannya juga tidak. Yang kesembilan, apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KAP sebelumnya? Itu juga jawabannya tidak. Nah, status KKP-nya itu komplit. Kita lanjut ke indeks A1102. Nah, di sini ada kategori penggunaan jasa yang beresiko tinggi. Ini beberapa pertanyaan mengenai apakah profil pengguna jasa akuntan publik termasuk kategori sebagai berikut. Yang pertama itu pejabat negara, itu hasil analisisnya tidak. Lalu 2, pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon. Itu juga jawabannya tidak. Lalu yang ketiga, pejabat yang memiliki fungsi strategis, itu juga jawabannya tidak. Yang keempat itu pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, itu jawabannya tidak. Ini semua pertanyaan itu kita jawab tidak, biar mempersingkat waktu. Lalu di sini ada yang ketiga itu ada bisnis. Bisnis itu apakah kategori bisnis pengguna jasa akuntan publik sebagai berikut. Nah, di sini analisisnya kita klik ke law, lalu analisis jenis usaha produk dan atau jasanya itu kita klik juga law.
Nah, kita langsung ke Fravors Index. Lanjut ke indeks 1103. Nah, di sini indeks AKP 1103 itu daftar personil KAP. Itu nama Wais, Alkorni, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, dan Gagas. Kita lihat di soalnya itu soalnya itu Wais, Alkorni, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala. Langsung kita klik aja daftar personil KP-nya, Wais, Bintang, Khalid, Gemilang, Atala, Bagus, Wahyudi, Nirmala, Amora, Gagas. Ini jabatannya itu partnernya itu Wais sama Bintang. Lalu sebagai manajernya itu ada Khalid dan Gemilang. Nah, di sini ada Atala sampai Gagas itu staff. Nah, di sini ada analisis kompetensi personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, di mana ini nama kompetensi personal itu emang sudah ntar pengisi sendiri atau dia udah pengisiannya karena kita sudah mengisi ini terlebih dahulu. Lalu pengalaman bidang auditnya dalam dalam 11 tahun itu ada Wais Alkornain, lalu ada Bintang 10 tahun, Khalid 7 tahun, Gemilang 7 tahun, Atala 4 tahun, lalu ada Bagus 4 tahun, Wahyudi 4 tahun, Nirmala 4 tahun, Amora 4 tahun, Gagas 4 tahun. Nah, di sini ada kompetensi personel KAP yang perlu update itu cuman Gemilang doang. Nah, jadi Uwais sama sampai Gemilang itu Uwais Uwais sampai Khalid itu memadai. Lalu ada Atala sampai dengan Gagas itu memadai juga. Nah, di sini ada pemahaman terkait entitas itu memadai semua. Lalu pemahaman standar auditnya itu memadai semua. Lalu peraturan yang relevan dengan klien itu memadai semua. Nah, di sini ada pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien. Itu juga memadai semua. Nah, di sini ada pemahaman standar akuntansi keuangan. Memadainya itu Wise Alcornine, lalu itu memadainya itu ada Bintang, lalu ada memadainya itu ada Khalid. Nah, di sini tidak memadainya itu karena ada Gemilang. Nah, jadi kebijakan dan prosedur dalam KAP itu memadai semua. Nah, jadi ada analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, jadi batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP karena cuti ya atau tidaknya, iya tidaknya itu dari Wais sampai Amora. Nah, Gagasnya itu iya karena ada batasan waktunya dia. Nah, jadi ada tidaknya ini semua yang resiknya tidak, lalu ada PHK-nya itu tidak, akhir masanya itu tidak, semua perikatan lainnya juga tidak, lainnya itu ada ya karena di sini ada yang namanya Amora itu ada batasan waktunya. Ini udah ini isi sendiri karena dia udah. Nah, lalu
Kita ke indeks A120. D100 ini. Nah, yang di mana input data laporan keuangan PT Aset masa depan. Nah, itu kita klik manual awal pembukuan, lalu periode berjalannya itu 31 Desember 2018, kita klik manual. Periode perbandingannya itu 31 Desember 2017 itu kita klik manual. Jadi input data laporan keuangan itu templatenya kosong. Nah, kita klik ke kotak samping ini untuk mengisi data keuangannya. Nah, di sini kita kita isi judul indeksnya itu laporan keuangan akhir periode. Lalu mata uangnya ini IDR. Lalu pembulatannya itu satuan penuh. Nah, nomor akunnya itu nama akun, mapping grup akun, mapping kelompok akun, mapping header akun. Nah, jadi kita lihat di soalnya itu. Nah, ini jadi soalnya. Kita copy aja. Sini. Kita copy. Nah, di sini ada aset, kas, dan setara kas. Lalu, nah jadi di sini balance karena dia sudah di input angka 19.353.707. Nah, di sini kita klik manual saja supaya balance. Lalu di sini juga kita klik manual supaya balance. Lalu kita ke indeks C110. Nah, di sini di indeks KKP C110 itu disiapkan oleh Atala, lalu tanggal mulainya itu sama tanggal selesainya itu sama 17 Desember 2018. Lalu direview oleh Wahyudi. Tanggal mulainya itu 17 Desember 2018. Nah, tanggal selesainya itu juga sama di 17 Desember 2018. Nah, waktu mulanya itu jam 8, waktu selesainya itu jam 15.00. Nah, di sini ada waktu mulai jamnya 15.00, waktu selesainya itu jam 19.00. Nah, di sini ada input acuan saldo lainnya yang audit. Nah, ini sudah otomatis jadi karena udah diisi. Jadi status KKP-nya itu komplit. Kesimpulan atas keadaannya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material itu tidak signifikan. Lalu ke indeks
C530. C530. Nah, di indeks C530 ini, laporan auditor independennya itu kita buka soalnya. Nah, nanti tanggal IAI karena saya sudah isi karena untuk mempersingkat waktu, tanggal LAI-nya itu 15 Maret 2019 kita klik manual, lalu juga sama nomor izin HP kita klik manual juga 0257. Nah, di sini ada pihak yang dituju pemegang saham, juga klik manual. Audit tahun ke-1-nya juga kita klik manual, lihat web, nomor induk HP-nya juga kita klik manual, lokasinya, opini terbit, kita klik manual, kita lihat di soalnya. Nah, ini untuk soalnya itu tadi. Ini. Nah, di sini kita checklist-in penekanan suatu hal, itu penekanan suatu hal. Nah, kita copy aja ke sini, ke soal yang tadi sama hal lain. Lalu, nah, penekanan suatu hal kita copy juga, hal lainnya juga copy aja. Sama basis untuk opini wajar dengan pengecualian itu kita copy aja. Ini sudah saya isi karena untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi kesimpulan LA ini telah memadai biar status KKP-nya itu komplit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.